Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Diustio. Saya Nuti Krisdayanti. Nama saya Yudo Permana. Nama saya Ferawati. Nama saya Anggi Oktaviani. Kita dari kelompok 9. Ini saya akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial adalah pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki atau tingkatan. Dalam hal ini, stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan antar orang atau kelompok orang dalam keadaan yang sederajat. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Kata stratification berasal dari bahasa stratum atau strata yang berarti lapisan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya lapisan masyarakat, di mana prosesnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stratifikasi sosial alami. Sesuai dengan namanya, lapisan ini adalah lapisan terbentuk secara alamiah dengan sendirinya. Pembentukan ini terjadi bersamaan dengan dinamika kehidupan masyarakat tanpa disadari. Yang kedua ada stratifikasi sosial budaya. Jenis lapisan sosial yang terbentuk secara sengaja dan penuh kesadaran. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran atau kriteria yang biasanya digunakan untuk individu dalam menggolongkan lapisan masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan biasanya dapat kita lihat dari barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, biasanya digolongkan dalam lapisan ke atas. Kemudian misalnya dilihat dari rumah, mobil pribadi, kemudian cara berpakaian, serta biasanya berbelanja dengan barang yang mahal yang bersifat mewah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan bisa kita lihat biasanya pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang paling besar, dan pastinya ukuran ini digolongkan pada lapisan teratas. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan biasanya dapat dijumpai pada masyarakat tradisional, dan biasanya juga mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa, dihormati dan disegani, dan mereka mendapat strata atau lapisan yang paling atas. Yang terakhir yaitu ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran biasanya digunakan pada masyarakat yang menghargai akan ilmu pengetahuan. Biasanya terdapat dalam profesi atau akademik, sebagai contoh profesor, insinyur, sarjana, dokter, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini sering timbul akibat negatif, dikarenakan ilmu pengetahuan dinilai tinggi oleh masyarakat sehingga banyak orang yang berusaha untuk mendapatkannya secara tidak benar, dengan contoh membeli skripsi, menyuap ijazah palsu, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Terima kasih. Dalam sistem lapisan masyarakat, terdapat lapisan bersifat terbuka dan tertutup. Yang pertama, stratifikasi sosial yang tertutup, yaitu di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contoh, pada masyarakat Bali, terdapat 4 kasta, yaitu Sudra, Waisa, Ksatria, dan Brahmana. Dalam hari ini, masyarakat Bali menempati kasta tertentu sejak dilahirkan. Orang yang sudah mempunyai kasta tertentu cukup sulit untuk berpindah ke tingkatan kastanya. Kedua, yaitu stratifikasi sosial terbuka, yaitu di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat naik maupun turun dari suatu tingkat ke tingkat yang lain. Contoh, seorang pedagang sate keliling bekerja keras dan menekuni profesinya. Karena kerja kerasnya, ia berhasil mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai kota dan menjadi salah satu pengusaha sate sukses dengan menghasilkan omset ratusan juta per bulan. Ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur lapisan dalam masyarakat. Dalam lapisan masyarakat ini dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada ascribed status. Ascribed status ini merupakan status yang diperoleh seseorang secara alamiah yang melekat dalam dirinya. Lalu yang kedua itu ada namanya ascribed status. Ascribed status ini adalah unsur yang diperoleh status sosial yang diperoleh dari seseorang melalui sebuah perjuangan. Lalu yang ketiga ada namanya assigned status.
Assigned status ini adalah status yang diperoleh seseorang melalui pemberian dari orang lain atau turunan, misalnya dari orang tua diturunkan ke anaknya. Lalu yang ketiga ada unsur peran atau role. Nah, peran atau role ini merupakan aspek dinamis dalam sebuah kedudukan di mana seseorang tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Nah, biasanya aspek peran atau role ini digunakan dalam ilmu pengetahuan. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak lapisan masyarakat. Yaitu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatif tersebut, yaitu ada konflik antara kelas, konflik antara kelompok, konflik antara sosial, dan konflik antar generasi. Kemudian, sekian presentasi dari kelompok kami dan saya akan tarik kesimpulan, yaitu stratifikasi sosial lebih merujuk pada sekelompokan orang ke dalam tingkat atau strata dalam kehidupan. Dalam hal ini, stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan antara orang lain. Baiklah, cukup sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.